Kembali lagi di Islam Itu Indah, masih di tema kita hari ini adalah istri tulang rusuk suami ini. Masya Allah di penjelasan dari tadi kayaknya luar biasa banget, pelajaran banget buat saya. Pelajaran banget buat istri saya juga yang di rumah lagi nonton. Hai sayang, oh sayang. Ada orang tidak pernah bertengkar sama istri. Masa? Iya. Kenapa? Karena belum punya istri. Oh iya emang juga. Iya, Udah pasti kalau itu mah. Nggak mungkin berantem, mau berantem sama siapa? Istri orang katanya. Pak Ustadz. Sebentar, siap. Boleh tanya nggak? Boleh Kalau Kak. nggak boleh saya mau pulang. Iya, enak aja. Boleh. Nanya, boleh. Silakan. Gini Macam ya, aja ini orang. dari dulu nih, semenjak saya jadi preman sampai sekarang udah pensiun. Dan Sem- sekarang sudah pensiun, dipensiunkan lagi. Dipensiun lagi. Double pensiun. Alhamdulillah sebenarnya saya tuh suami yang sangat mengerti pengertian sama istri ya. Tepuk tangan dulu. Insya Allah. Ngerti Tapi ya. kadang-kadang si istri tuh, dia kalau ada keinginan suka pakai kode-kode gitu. Oh kode, Kode-kode. ini banyak nih. Kode-kode itu. Bukan pakai cuma istri kode. lo aja, Dra. Istri-istri yang lain juga pada begitu. Sama-sama ya. Saya juga. Kadang-kadang, Kode. kalau kita nggak ngerti, itu kadang-kadang jadi masalah Pak Ustadz. Tahu-tahu udah ada taringnya, seperti itu. Gimana cara menghadapi seperti itu Pak Ustadz? Nah. Kembali lagi di hadis tadi, wanita itu jangan pernah dikerasi. Karena wanita itu kapan dikerasi bahaya. Karena dia makhluk yang lembut yang bisa mengeraskan. Lembut mengeraskan. Iya. Maksudnya gini, wanita itu terus terang, mohon maaf, kekuatannya melebihi laki-laki. Dia Betul. dari mananya kekuatannya? Kesabarannya, ketabahannya. Wanita itu kalau sudah tua, modelnya beda dengan laki-laki yang sudah tua. Kalau laki-laki sudah tua, modelnya begini. Artinya masih mau. Itu kalau stroke tua begini. Tapi kalau perempuan kalau sudah tua, kalau stroke-nya gini. Artinya tidak mau lagi. Makanya wanita itu lebih banyak setia dibanding laki-laki. Jadi semarah-marah wanita pasti akan kembali juga. Iya. Tangan Ibu. Tetap harus sabar nih. Disabarin Jangan dulu. takut kehilangan berarti. Jangan takut kehilangan. Tapi ya maksudnya ini saling pengertian aja. Buat perempuan-perempuan juga jangan kasih kode-kode doang. Kalau suaminya gak ngerti ntar marah-marah lagi. Ya Allah. Mungkin mau ditambahkan Ustaz Zoki atau Ustaz Syam silakan. Mau ditambahkan. Kalau jawaban Al-Quran begini. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Kita banyak salah mengartikan ta'aruf ini. Ta'aruf ini kenalan artinya. Suami istri sudah jadi suami istri masih boleh ta'aruf. Artinya apa? Saling mengenal, saling mengerti kode-kodenya gitu loh. Harus Ustaz saling Zoki mau ditambahkan? Ada kode-kode lain mungkin dari para wanita? Biasanya suami dan istri kan makanya sepanjang menikah itu adalah waktu untuk terus belajar dan memahami satu sama lain. Nggak ada yang namanya setahun perkenalan, 2 tahun perkenalan sampai akhir tuh pasti perkenalan terus menerus. Biasanya masing-masing suami istri udah punya kodenya tanpa ngomong sih udah ngerti biasanya. Itu kode yang lain dulu, itu mah kode apaan? Tapi ini menjadi pembelajaran untuk para istri. Istri tuh sukanya diam, sementara suami nggak ngerti kalau istri Iya, diam. betul. Jadi istri silakan bicara dan suami kalau istri bicara tolong didengarkan. Jangan Oh ya dianggap Allah sepele. bener tuh Kadang dengerin. istri Kalau ngomong istri suami ngomong. tidur. Tuh. Jangan gitu didengerin. Istri ngomong suami Heeh. tidur. Istri nangis suami tidur, kadang Istri- gitu. Suami tidur, keterlaluan banget tuh suaminya. Istrinya nangis, suaminya tidur. Emang gak berisik apa? Dalam hati nangisnya. Gitu langsung nih ya. Langsung aja kita dengarkan hari ini kisah teladan yang akan dibawakan oleh Ustazah Oki tentang tema kita hari ini adalah istri tulang rusuk suami. Tepuk tangan dulu dong Bu, silakan Ustazah Oki. Kisah ini adalah sebuah kisah yang diangkat dari buku yang berasal dari Habibur Rahman Al-Sirazi yang judulnya Pudarnya Pesona Cleopatra. Seorang wanita bernama Raihana yang dinikahkan dengan seorang pemuda yang berprofesi sebagai dosen. Baik, katakanlah aku adalah dosen, sang pemuda ini. Suatu ketika sang ibuku meminta aku untuk menikah dengan seorang gadis yang sama sekali tidak memiliki standar apa-apa untukku. Aku menginginkan seorang wanita yang cantik, yang pintar, yang diidolakan oleh semua orang. Tapi ibuku mengatakan tidak, wanita ini baik untukmu. Dia penghafal Al-Quran, dia wanita yang sangat solihah. Dan dia cantik menurut ibuku. Tapi ketika aku bertemu dengan wanita tersebut tidak ada raut sedikit pun kecantikan di wajahnya. Namun kata ibuku menikahlah dengannya karena ini baik untukmu dan kami telah menjodohkan engkau dan wanita ini sejak dulu, sejak masih kecil agar mempererat tali silaturahim, mempererat tali kekeluargaan. Maka karena baktiku terhadap ibuku, aku pun menikah dengan gadis bernama Raihana.
Di hari pernikahan, saat semua orang bernyanyi riang, genderang-genderang ditabuhkan, Raihana tersenyum dengan sangat manis dan Raihana menyalami satu persatu tamu yang hadir. Namun tidak bagiku. Bagiku, pernikahan ini adalah neraka. Aku tidak suka pada Raihana. Aku tidak suka dengan wanita tersebut. Wanita tersebut sama sekali tidak ada standar kriteria sama sekali. Aku tidak suka, aku tidak ingin sebenarnya menikah dengan dia. Hari-hari pertama pernikahan, 7 hari, 2 minggu, sebulan, aku masih bisa berpura-pura untuk mencintainya. Aku berpura-pura untuk bahagia setiap melihat wajahnya. Dan Raihana merasa sangat bahagia karena ia berpikir bahwa aku suami yang sangat baik padanya. Ia melayani semua kebutuhanku, dia melayani makan minumku, dia melayani semuanya. Namun aku sudah tidak bisa lagi berpura-pura dengan kebohonganku. Di hari ke-4 bulan sampai seterusnya, aku pun mulai muak dengan wajah istriku. Yang tadinya aku melihat Raihana ya biasa-biasa saja. Lama-lama ketika dia mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Lama-lama ketika dia mempersiapkan makan minuman buatku. Aku benci sekali dengannya, aku tidak suka dengannya. Sebenarnya tidak ada alasan bagiku untuk membencinya. Ia adalah istri yang sangat baik, ia adalah istri yang sangat solihah melayani semua kebutuhanku. Namun benar-benar aku tidak suka berada di dekatnya. Maka di hari ke-4 bulan itu aku memutuskan untuk tidak satu ranjang lagi dengan Raihana. Aku tidur di kamarku sendiri dan Raihana tidur di kamarnya sendiri. Dan setiap malam Raihana merintih dan menangis karena perilakuku yang semakin hari semakin kasar padanya. Raihana bersimpuh tertunduk kepadaku dan mengatakan, maafkan aku, apa kesalahanku, katakan kesalahanku agar aku bisa memperbaikinya. Jangan sekali-kali engkau bersikap seperti itu tanpa aku tahu apa kesalahanku. Aku ingin mengabdi kepadamu sepenuhnya wahai suamiku. Namun ocehan dari Raihana seperti penjual jamu saja bagiku, tidak ada artinya apa-apa. Maka di usia yang ke-6 bulan ternyata Raihana juga hamil. Kemudian Raihana mengatakan, izinkan aku untuk pergi ke rumah ibuku agar aku bisa tenang. Dan aku sangat bahagia supaya tidak lagi melihat wajah istriku itu. Akhirnya Raihana bersama dengan ibunya dan aku pun sendirian menjalani kehidupanku. Suatu ketika aku pernah kehujanan dan aku sangat kelaparan. Ketika sampai di rumah aku merasa sepi karena selama ini Raihana selalu melayaniku, memberikan makanan untukku. Ada terselip di hatiku, andaikan saja ada Raihana. Tapi segera aku tepis jauh-jauh. Suatu ketika aku berada di kampus, seseorang berkata, engkau tahu apa yang terjadi di kampus ini? Ada seorang dosen yang sangat muda, yang sangat cerdas, tapi ketahuilah kasihan sekali istrinya berselingkuh. Kemudian aku terkaget, kenapa bisa? Iya, karena dia memilih istri yang sangat cantik, namun istrinya berselingkuh, kata temanku. Kemudian aku pun berpikir tentang Raihana. Raihana tidak cantik, tapi ketika dia berselingkuh, walaupun aku tidak mencintai Raihana, aku pasti akan membunuh Raihana. Bagaimanapun juga Raihana adalah istriku. Namun kenyataannya Raihana memang baik. Tapi kemudian sang laki-laki itu berkata lagi padaku, beruntunglah karena engkau memiliki istri yang solihah, katanya. Kemudian aku mulai tertegun. Benarkah aku mendapatkan istri yang solihah? Keesokan harinya aku mendapatkan cerita lagi dari seorang teman. Teman tersebut mengatakan bahwa ketahuilah engkau tahu mengenai rumah tanggaku. Aku memilih wanita yang cantik, gadis Mesir. Namun ternyata ia berselingkuh. Padahal aku sudah menyerahkan seluruh hartaku untuknya. Ketika aku bangkrut dia meninggalkanku. Maka beruntunglah engkau mendapatkan Raihana, gadis yang sangat solihah. Ketika itu pada akhirnya aku merenung, aku pulang dan aku bermuhasabah dan aku berdoa kepada Tuhanku. Mendadak aku merindukan istriku Raihana. Sudah 2 bulan rupanya aku tidak bertemu dengan Raihana. Maka tiba-tiba ada perasaan cinta yang membuncah di dadaku. Aku ingat semua tentang Raihana. Aku ingat kelemah lembutannya. Aku ingat semua apa yang dia berikan kepadaku. Dan aku ingat perangaiku yang selama ini membentak-bentak istriku. Aku ingat perangaiku yang selama ini kasar pada istriku. Maka menangislah aku sejadi-jadinya. Aku katakan, maafkan aku wahai Raihana, aku mencintaimu. Kata sang laki-laki itu. Maka sang pemuda ini, aku ini akhirnya berlari menuju ke rumah mertuaku. Aku ingin bertemu dengan Raihana. Namun apa yang terjadi? Sampai di rumah Raihana, mertuaku menangis terseduh-seduh. Sudah seminggu kau tahu bahwa Raihana telah tiada. Ia meninggal dunia ketika melahirkan anakku.
Ketika kami menghubungimu, engkau tidak ada. Ketika kami menghubungimu, engkau pergi entah kemana, handphonemu tidak bisa ditelepon. Lalu apa yang terjadi? Aku berlari menuju ke kuburan Raihana dan aku katakan, maafkan aku istriku. Maafkan aku yang telah menyanyiakan kesetiaanmu. Maafkan aku yang telah menyanyiakan semua kebaikanmu. Maafkan aku istriku. Lalu apa kata sang mertuaku? Mertuaku berpesan, Raihana mengatakan padamu. Raihana katakan, maafkan aku suamiku. Aku tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik untukmu. Aku sudah berusaha. Tapi engkau masih saja merasa bahwa aku selalu kurang, maafkan aku. Begitu kata Raihana. Maka kemudian air mataku tumpah ruah dan aku katakan, Raihana, aku mencintaimu. Tapi sudah terlambat. Raihana sudah tidak ada. Dan apalah aku seorang pemuda yang tidak tahu diri ini. Mudah-mudahan ini menjadi kisah pembelajaran yang luar biasa berharga. Untuk menjaga kesetiaan antar suami dan istri. Untuk saling menghargai antar suami dan istri. Kita berdoa bersama-sama untuk menjadi suami istri di dunia. Dan berakhir di surga insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan dulu dong Bu, Masya Allah. Apa nangis? Ya ampun terharu Pak Ustadz. Apa? Enggak sih Pak Ustadz. Suamiku pendamping aku. Suami aku adalah bapak dari anak-anak aku. Jadi sebaik-baiknya suamiku, dia adalah pilihan aku. Seburuk-buruknya suami aku, dia adalah pilihanku. Jadi apapun yang terjadi di hidup aku, cuma nanya aku dengan suami aku yang tahu. Coba, siapa? Suami aku, Panggil apa? suamiku. Suamiku. Suamiku, siapapun kamu itu, kamu yang terbaik buat aku, buat anak-anak aku. Mudah-mudahan rumah tangga kita selalu dalam kebahagiaan. Udah Pak Ustadz. Kadang laki-laki tidak merasa. Istri itu kadang-kadang nangis. Saya terus terang rasakan. Karena istri saya di Makassar, saya di Jakarta. Saya tahu istri saya pasti sedih, nangis, rindu. Saya juga seperti itu, tapi saya tidak mau meluapkan apapun karena beban di rumah sudah banyak. Nggak usah lagi diberikan beban baru, diberi tugas yang lebih berat lagi karena istri yang memasak, istri yang menghilangkan kita dari fitnah, istrilah yang menjaga kita, yang melahirkan anak, menghilangkan kita dari perzinahan. Coba kita aplaus dulu buat semua istri-istri dimanapun berada. Masya Allah, Alhamdulillah luar biasa sekali. Ini pelajaran banget buat kita semuanya. Mudah-mudahan semua yang bisa menyaksikan Islam itu Indah hari ini bisa menjadikan pasangannya, partner hidupnya itu dan mensyukurinya bahwa apa yang telah diberikan kepada Allah kepada kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi setelah satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ternyata banyak wanita yang meninggalkan tahtanya, hartanya demi sosok istri dan sosok suami yang dicintainya. Sosok laki-laki